Selamat datang kembali di channel kita. Dan kali ini kita wajib banget bedah habis, bedah tuntas laga yang bikin kita jantungan. Yaitu antara Barcelona melawan Girona. Yang akhirnya emang dimenangkan juga oleh Barcelona dengan skor tipis 2-1 gitu kan. Jujur aja bro, skor 2-1 itu menggambarkan betapa susahnya Barca di pertandingan kali ini. Kemenangan ini itu harus dipetik sampai titik darah penghabisan di menit-menit injury time. Sejak peluit awal, kita udah tahu, kita udah lihat blueprint permainan Hansi Flick. Dengan alanya Hansi Flick, intensitas tinggi dan high pressing yang agresif ya kan. Barca itu langsung coba nguasain lini tengah dan menekan pertahanan Girona. Tapi Girona itu datang ke Luis Companys itu bukan buat jalan-jalan doang bro. Mereka datang dengan mentalitas baja dan organisasi pertahanan yang rapih itu. Mereka tahu betul cara bikin Barca itu frustasi kayak gimana, dia tuh tahu betul. Nah, di tengah kebuntuan itu muncullah seorang predator. Bukan predator sih, dia tuh lebih ke anak cerdik, yaitu si Pedri. Gol di menit ke-13 itu bukan cuma soal menendang bola, tapi soal visi dan ketenangan seseorang gelandang kelas dunia menurut gua. Gerakannya tuh diawali dari sisi kanan ya kan, dan yang kemudian itu dikirim umpan matang. Pedri itu menerima bola, itu melakukan dan beberapa sentuhan doang kan. Dan yang paling krusial, dia itu menembak dengan kaki kiri yang akurat ke pojok gawang. Itu menunjukkan insting predator yang makin tajam dari Pedri. Dia bukan cuma pressure atau pengatur tempo, dia juga bisa jadi pemecah kebuntuan. Cuman sayangnya euforia itu cuma sebentar. Cuma 7 menit setelahnya Girona itu langsung balas lewat Alex Witsel yang bermain sangat solid dia itu. Dan gol ini itu lahir dari tendangan sudut. Lalu disundul oleh pemain Girona dan disalto oleh si Witsel itu. Dan ini adalah red flag buat Hansi Flick. Saat Barca lagi asik nyerang, itu mereka malah kecolongan dari set piece. Konsentrasi di bola mati itu PR besar yang harusnya segera dievaluasi, harus segera diberesin. Girona itu nunjukin kalau mereka itu efektif dan bisa memanfaatkan celah sekecil apapun. Jadi, babak pertama itu ditutup dengan skor 1-1. Dan semua orang pun tahu ini bakal jadi pertarungan berat buat Barcelona. Bukan pesta gol. Itu. Oke, lanjut. Kita bongkar kenapa Barca susah di babak kedua. Kita bongkar nih. Masuk babak kedua, situasinya tegang banget. Barca itu benar-benar ngepung. Hansi Flick itu langsung bikin statement taktis dengan masukin Fermin Lopez. Keputusan ini itu penting banget bro. Karena kenapa? Karena Fermin itu ngasih mobilitas dan daya tembakan yang beda dari pemain yang dia ganti, yaitu si Toni Fernandes. Beda banget. Dia tuh memberikan mobilitas dan daya tembak yang beda gitu kan. Barca itu coba segala cara. Serangan dari sayap lewat Lamine Yamal dan Marcus Rashford. Ya kan? Itu benar-benar benar-benar tidak ada hasilnya. Lewat sayap itu gencar banget ya kan. Crossing. Kita lihatlah, Yamal yang dribblingnya itu lincah. Ngasih banyak crossing ya, walaupun nggak terlalu nggak terlalu berbahaya crossingannya. Dan Rashford
yang akselerasinya itu selalu bikin back lawan panik. Tapi lagi dan lagi, kita harus kasih hormat ke temboknya terakhir Girona. Kipernya itu loh, si Gazzaniga. Gazzaniga pertandingan kali ini lawan Barcelona itu kesurupan frame-nya Casillas. Dia benar-benar jadi alasan kenapa skor ini nggak berubah. Dia sukses ngeblok tembakan jarak jauhnya si Yamal. Dia tepis tembakannya si Fermin Lopez. Bahkan Fermin sempat tembak sampai bola kena mistar gawang, ya kan? Ini yang namanya frustasi level maksimal dalam sepak bola. Barca itu udah nguasain bola di atas 60%. Kalau nggak salah. Iya, 60%. Di atasnya 60% bahkan. Shot on targetnya itu mereka banyak. Tapi nggak ada yang bisa nembus ke Gazzaniga. Kenapa bisa begitu? Selain Gazzaniga, yang tampil gila itu dari organisasi pertahanannya Girona. Itu patut diacungi jempol, bro. Mereka main dengan low block yang sangat disiplin lagi low blocknya. Ruang di antara lini belakang dan lini tengah mereka itu nyaris nggak ada. Setiap ada pemain Barca yang pegang bola di sepertiga akhir, ya minimal ada 2 atau 3 pemain Girona yang yang langsung ngepres dan nggak ngasih kesempatan sama sekali buat syuting yang bersih atau operan terobosan yang enak gitu buat pemain-pemain Barcelona. Dan ini jadi ujian besar buat Barca di eranya Hansi Flick untuk musim ini. Mereka harus bisa nemuin cara buat memecah pertahanan yang sangat rapat. Apalagi kayak klub-klub kayak Girona ini itu menunjukkan dia bermain parkir bus. Dan selama ini high pressingnya si Hansi Flick itu efektif buat lawan yang mainnya terbuka. Tapi buat lawan yang nunggu dan bertahan total kayak seperti Girona, Barca itu butuh kreativitas ekstra dan ketajaman di kotak penalti. Sayangnya, di tengah kebuntuan itu waktu terus berjalan. Dan lock insting, bro. Kita semua tahu kalau lu tuh nggak bisa ngegolin, lu bakal kena counter attack yang berbahaya. Tapi untungnya plot twist terbaik udah disiapin di menit-menit akhir. Inilah momen yang bikin satu stadion itu mau copot jantung, bro. Pertandingan udah masuk menit ke 90 dengan tambahan waktu yang singkat ya. Singkat banget, cuma 4 menit doang, bro. 4 menit. Semua orang udah pasrah. Para fans Barca itu udah siapin mental buat hasil imbang yang mengecewakan di kandangnya sendiri, ya kan. Girona itu udah kayak mau pesta. Mereka tinggal nahan sebentar lagi aja. Cuma 4 menit doang. Tapi sepak bola itu memang panggung drama terbaik. Saat semua mata tertuju pada para winger atau gelandang serang, pahlawan itu malah muncul dari belakang. Lu bayangin, di menit ke 90 plus 3, udah mau last call kan, udah mau berakhir, bola bergerak cepat di sisi kanan. Frankie De Jong dengan ketenangan dan visi playmakernya itu terlihat ada celah. Ngelihat ada celah. Dia kirim umpan yang terarah banget ke depan gawang. Dan di sana siapa yang nyambut? Bukan Rashford, bukan Pedri, bukan siapa ya? Si Yamal. Yamal udah diganti ya. Tapi Ronald Araujo yang nyambut, bro. Bek tengah Uruguay itu yang dikenal sebagai tembok pertahanan Barca itu tiba-tiba udah maju
Ya walaupun emang bukan maju, emang disimpan di depan emang si Araujo. Nggak tahu taktiknya Hansi Flick ini emang ada-ada aja. Dia lari kayak striker yang lagi ngejar hat trick. Dia nyambut bola umpannya Frankie De Jong dengan sentuhan manis dan akurat. Bola meluncur agak deras ya kan. Ya itu lumayan deras gitu. Dan nggak bisa dijangkau oleh Gazzaniga, kipernya Girona. Sampai terkecoh dia bro. Diliatin bolanya. Dan terjadilah boom, gol. Stadion meledak. Ini bukan cuma gol kemenangan. Ini adalah gol penyemangat yang nilainya itu lebih dari 3 poin menurut gua. Dan Araujo yang selebrasinya lepas baju itu nunjukin betapa besarnya tekanan yang diemban tim Barcelona dan betapa leganya mereka. Girona yang udah berjuang keras cuma bisa shock. Mereka udah nangkepin semua penyerang Barca, tapi mereka lupa kalau ada Araujo, si back yang punya insting nyerang mematikan di saat yang paling dibutuhkan gitu kan. Gol Araujo ini itu benar-benar mendefinisikan apa itu mentalitas pemenang. Itu adalah bukti bahwa tim besar itu nggak boleh menyerah sampai akhir peluit panjang. Dia membuktikan bahwa dalam sistem Flick semua pemain itu didorong untuk berkontribusi di area lawan. Dan Araujo itu bukan cuma pahlawan di lini belakang untuk saat ini, untuk pertandingan ini. Dia adalah penentu hasil pertandingan ini. Itu. Oke. Sekarang mari kita simpulkan apa dampak besar dari kemenangan ini. Kemenangan 2-1 yang dramatis ini itu punya dampak besar buat Barcelona. Pertama, puncak klasemen sementara. Kemenangan ini itu langsung ngangkat Barca ke puncak klasemen sementara La Liga. Ya walaupun sementara kan. Bahkan sebelum rival utama mereka itu main. Ini ngasih tekanan psikologis yang besar ke tim-tim lain. Posisi puncak itu selalu jadi suntikan motivasi yang enggak ternilai harganya. Ya walaupun ini sementara, itu yang pertama. Kedua, apresiasi untuk Hansi Flick. Keputusan Hansi Flick memasukkan Fermin Lopez dan Araujo itu terbukti efektif buat meningkatkan intensitas serangan. Ya meskipun finishingnya belum klinis ya si Fermin. Tapi Fermin itu sukses bikin pertahanan Girona lebih terbuka. Jauh lebih terbuka. Dan kemenangan di menit akhir juga itu menunjukkan kalau instruksi si Hansi Flick soal mentalitas itu mulai tertanam kuat di tim. Itu yang kedua. Yang ketiga, itu evaluasi ketergantungan dan finishing. Ini bagian yang harus dikritik. Barca itu harusnya bisa mengunci kemenangan jauh lebih cepat. Harusnya kayak gitu, menurut gue ya. Cuman mereka itu terlalu banyak buang-buang peluang. Dan kurang klinis di depan gawang. Dan ketergantungan pada crossing dari sayap juga itu sering mentok. Mereka butuh variasi serangan yang lebih banyak buat menghadapi tim yang bertahan total. Dan jangan lupakan PR bola mati tadi yang sempat terjadinya gol. Poin paling krusial dari laga ini itu adalah kombinasi skill dan semangat pantang menyerah. Menurut gue, gol Pedri itu menunjukkan skill teknis. Sementara gol Araujo itu menunjukkan ketegasan.
menunjukkan ketegasan dan semangat pantang menyerah, atau alias semangat juang ala Uruguay ya, gitu. Dan kombinasi dua hal ini yang bakal jadi kunci suksesnya Barca musim ini menurut gua. Tapi nggak tahu menurut kalian ya. Singkatnya, Barca itu menang, tapi nggak mulus. Ya semua kemenangan itu, tapi adalah kemenangan yang membantai kan mulus itu. Tapi sekarang Barca tidak mulus menangnya. Mereka harus kerja keras. Mereka harus belajar dari rasa frustasi yang dikasih oleh Girona. Tapi di akhir kan yang dihitung adalah 3 poin. Dan 3 poin dari dan 3 poin ini itu didapat dengan cara yang paling heroik ya kan. Nah itu dia bedah tuntas kita hari ini. Coba sekarang giliran kalian. Menurut kalian PR terbesar Hansi Flick setelah kemenangan dramatis ini apa? Coba apa ketajaman finishing atau pertahanan set piece? Coba tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di bedah laga-laga berikutnya atau ya berita-berita berikutnya, karena gue udah tidak ada kata-kata lagi. Cukup itu. Apabila ada salah kata, tutur kata yang salah, coba dibenarkan. Atau ada perkataan-perkataan yang tidak mengenakan, gue mohon maaf.